Halo semuanya. Nah, kita ketemu lagi nih. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang fitur-fitur piutang dan utang yang ada di aplikasi Odoo. Simak terus ya. Nah, sebelumnya, apa itu piutang? Piutang atau bisa disebut akun receivable merujuk pada jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau debitur sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan namun belum dibayar. Nah, adapun fitur-fitur dalam piutang. Yang pertama, pelacakan piutang atau aging report. Pelacakan piutang ini membantu dalam memantau piutang yang sudah jatuh tempo, sehingga memudahkan perusahaan dalam mengelola piutang yang belum dibayar. Lalu yang kedua, ada pengingat pembayaran. Odoo dapat mengirimkan pengingat atau notifikasi otomatis kepada pelanggan yang memiliki utang yang belum terbayar pada tanggal jatuh tempo. Nah, yang ketiga ada pencatatan faktur penjualan. Odoo memungkinkan untuk membuat dan mengolah faktur penjualan yang mencatat jumlah piutang yang harus dibayar oleh pelanggan. Dan yang keempat, pengolahan pembayaran. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, Odoo menyediakan fitur untuk mencatat pembayaran yang diterima dan mencocokkannya dengan faktur piutang yang ada. Yang kelima, rekonsiliasi bank. Odoo menyediakan fitur rekonsiliasi untuk mencocokkan pembayaran yang diterima dengan transaksi di bank, sehingga memudahkan proses pelacakan piutang dan penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada pengolahan diskon dan denda. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan diskon untuk pembayaran lebih cepat atau menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran. Lalu, ada cara mengolah piutang. Membuat invoice penjualan. Masuk ke modul sales atau penjualan. Buat order penjualan atau langsung buat invoice dari produk atau layanan yang dijual. Pada saat membuat invoice, Odoo secara otomatis akan mencatat piutang ke akun receivable atau piutang usaha. Lalu, menerima pembayaran. Masuk ke modul accounting, pilih menu customer payments. Pilih invoice yang telah dibuat, kemudian pilih metode pembayaran dan jumlah yang dibayar oleh pelanggan. Setelah pembayaran diterima, Odoo akan menyesuaikan saldo piutang dengan pembayaran tersebut. Nah, selanjutnya ada hutang. Apa itu hutang? Hutang atau akun payable adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemasok atau kreditor sebagai hasil dari pembelian barang atau jasa yang sudah diterima, namun belum dibayar. Nah, adapun fitur-fitur dalam hutang. Yang pertama, pencatatan faktur pembelian. Odoo memungkinkan pencatatan faktur pembelian untuk barang atau jasa yang diterima dari pemasok, yang mencatat jumlah utang yang harus dibayar. Lalu, ada pengolahan pembayaran kepada pemasok. Odoo memungkinkan pencatatan pembayaran yang dilakukan kepada pemasok untuk mengurangi saldo utang. Dan yang ketiga ada pelacakan utang. Seperti halnya dengan piutang aging report untuk memantau utang yang sudah jatuh tempo dan memberikan gambaran tentang utang yang perlu dibayar. Dan yang keempat, pengingat pembayaran utang. Odoo dapat memberikan pengingat otomatis mengenai utang yang sudah dekat jatuh tempo atau yang sudah melewati tanggal jatuh tempo. Dan yang kelima ada rekonsiliasi bank.
Fitur ini digunakan untuk mencocokkan pembayaran yang dilakukan dengan transaksi di rekening bank perusahaan. Dan yang terakhir ada pembayaran cicilan atau angsuran. Odoo mendukung pengaturan pembayaran utang dalam bentuk cicilan atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan pemasok. Nah, sedangkan mengelola utang atau akun payable, yang pertama membuat invoice pembelian, masuk ke modul purchase atau pembelian, buat order pembelian terlebih dahulu, kemudian buat invoice dari barang atau layanan yang dibeli. Setelah itu, Odoo akan secara otomatis mencatat utang ke akun payable, utang usaha, lalu melakukan pembayaran utang. Masuk ke modul accounting, pilih menu vendor payments untuk melakukan pembayaran kepada pemasok. Pilih invoice yang sudah diterima, tentukan metode pembayaran dan jumlah yang dibayar kepada pemasok. Setelah pembayaran dilakukan, Odoo akan mengulangi saldo utang sesuai jumlah pembayaran yang diterima. Nah, mungkin cukup sekian materi yang kali ini saya sampaikan. Next pertemuan, kita akan membahas apa ya? Terima kasih semua yang sudah menonton. Bye-bye.